Lihatin ke sini, Bu. Lihatin ke sini kamera, Bu. Nah. Permen merah. Kalau rasanya kayak kita tuh kalau gitu kayak makan karamel ya. Karamel. Kayak permen rasa karamel. Iya. Bener gak? Ini belum ada ini loh, nggak ada info loh. Ini emang perasaan menurut saya Pertama aja. kali Bu ya ini ya. Spontan ini spontan. Pertama kali makan Spontan. Jupiter. Ya. Alhamdulillah. Ya boleh langsung diicip aja, Kak. Oke. Iya. Rasanya sedikit cepat, Cepat. Waduh, gak manis ya. terus manis, ada manisnya. Ada manisnya. Memang Ninal gitu sih. Kayak makan apa ya? Kayak makan anggur. Fungsinya untuk anti jamur, biar buah juga glowing. Terus buat kutu kebul ya Om ya, bisa Iya, juga Om, ya. Ini kadang-kadang kutu kebul suka masuk Om. Ini kalau misalkan kita pakai memalem terus kita nggak bilas nih Om, ini akan ada residunya nih Om. Oh iya. Ini otomatis buahnya juga akan kerdil nih Om. Assalamualaikum kawan rekan Flonasia. Saya ada di Taman Green sekarang ini, di Taman Green di daerah Sukahati Cibinong, Bogor. Nah ini Om Tama, nih kita mau tanya-tanya, katanya banyak buahnya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Om, ini pakai ini Om, ya, pakai mic dulu. Ini ya kita kepoin dulu nih. Oke siap. Ini yang berbuah mana Om? Kemarin telepon ini katanya udah fase pruning foundation ini Om udah selesai dipanen. Nah, ini, Om, foto kebetulan. yang video yang kemarin banyak buahnya? Oh itu ada di belakang Om, Oh, salah. Oh, ini arahnya kemana arahnya? di belakang. Oh, boleh. Ya. Oke, rekan-rekan Flonasia nih, ternyata kita salah kebun nih. Ada di kebun satunya lagi. Seberapa lama Om jalan Om? Dekat paling 1 menit Om. 1 menit. Nih baru nih, cocorannya baru nih Om. Ya Om Ata, Oh ini. selamat datang di kebun anggur organik ya. Nah ini kawan-kawan, nih ada greenhouse ya, ada kebun, ada naungannya, ada insect netnya juga nih, warnanya hijau. Biru deh, biru atau hijau Om? Hijau, Warnanya Om. hijau ya. Nah ini kita mau coba masuk nih. Nah, ini Om, silakan Om Tama masuk Ayo. dulu nih. Kita mau masuk. Orang sana keluarga besarnya Om Tama nih. Assalamualaikum Pak, Bu. Dari sebelah kanan dulu Om ya. Masuk ya, ada pintu. Oke, silakan, Nah, Om. ini ada pintu juga. Sama nih ya? Sama Om, sama. Oh iya. Ya. Kita ke kanan dulu aja biar lebih baik Om. Oh. Siap. Ya silakan. Wis, mantap nih. Nah, ini konsepnya gimana Om sebenarnya Om? Ini ke konsep anggur riset sebenarnya Om. Tempatnya riset ya. Tempatnya riset ini, Riset ya? jadi ini pemupukannya dengan full organik Full organik. tanpa sintetis. Pupuk pabrik gak ada sama Nggak sekali? ada sama sekali Dari awal Om? dari awal. Wih, hebat sekali. Nah, nanti kita spill ini ya Pak, pupuknya ya. Ini kita Ya boleh siap. buahnya dulu Om. Ini montok-montok sekali pakai GA3 enggak Om? Enggak, ini alami Oh, Om. organik ya. Organik ini Om. Air kelapa juga enggak? Kan ada tuh GA3 Nah pakai nanti air kelapa. enggak, ini nggak pakai Om. Boleh. Ini apa Om? Ini Dixon Om. Penjaraan berapa kali ini? Ini penjarangan 2 kali Om. 2 kali tapi gede banget Om. Ini seharusnya lebih dijarangin lagi nih Om. Ya, saya Ini bisa. bakal lebih besar lagi dia. Oke, mantep nih. Kita ini sama Mas ya? Ini sama Dixon juga Om. Ini nanti ada kena matahari kuning Om harusnya. Dia semburat merah dia Om. Ah. Enggak kuning ya? Enggak. Kadang agak kuning, kadang dia kalau mataharinya kenanya lebih bagus dia akan semburat merah. Ini Om ada contohnya nih sebelah semburat merah. Udah dipanen ini Om. Aduh, Om Ata telat ini. Ini dia Iya. Rekan-rekan. Ini udah dipanen Om. sisa-sisaan nih Om. Ini sisa sebagiannya ini Om. Banyak sekali tuh yang merah-merah. Jupiter. Ini Jupiter nih Pak. Varian sejuta umat. Tapi merahnya bagus dong ya. Ya lumayan Ini bagus. sebenarnya lebih merah lagi dibanding. Ini kebetulan kemarin ini Om agak teduh dia Om. Di sebelah itu ada pohon bambu, ini baru ditebang aja pohon Sini bambunya. ya, sini Iya. ada bahan bambunya. Jadi dia warnanya kurang dapat di sini Om. Ini dia. Ada berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya sekitar 25 Ini dombolan ada, Om. di atas ada buah susulan lagi Om. Susulannya ini. Ini cuman hanya mengetes ketahanan pupuk aja Om. Jadi ini fase pupuk generatif itu di umur 4 bulan sampai 6 bulan. Ketika fase pemangkasan dari brokoli sampai sekarang di 3 bulan 10 hari. Ini sama sekali nggak dipupuk ini Om.
Sama sekali. sama sekali. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Tapi Om. siram tetap kan ya? Siram tetap. Siram sistem pakai apa? Sistem irigasi dia. Otomatis Om. Otomatis ini. Enggak, Pakai timer manual, atau- manual. manual? Enggak pakai timer, ini Cuman manual. ada pipa irigasi ya? Iya, Cuman nggak betul. timer ya? Manual aja ini Om. Mirip Ninel nih Om. Ini memang ini Om. Iya, iya, Om. Siap. Ini juga ada 1, 2, 3, sebagian. 4, 5, 6, Bagian udah ada yang 9, dipanen 10, juga ini, Om. 11. Ya ada sekitar 15-an. 15-an. Susulan juga ada. Susulan ada nih Om. Nanti ini kita akan buang nih Om. Nanti kita akan fokus ke pembuahan yang kedua. Kalau 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 naungannya pakai apa Om nih? Naungannya pakai fiber ini Om. Fiber. Ya kebetulan di sini tuh anginnya besar ya Om ya. Hmm. Kalau saya hitung sekitar setahun 2 kali tuh anginnya memang besar. Jadi kita buat yang lebih kokoh dengan fiber. Angin puting beliung Ya sejenis itulah Om. yang ini ya mengangkat atap Iya, ya. wah itu aja kebetulan yang di GH yang utama yang di pembibitan itu juga udah terbalik gitu Om, kena angin 2 kali. Pernah langsung Iya. jadi korban. Jadi ini harus benar-benar kokoh juga nih Om. Om kalau media tanam konsepnya gimana Om? Boleh Kalau di- media informasikan? tanam konsepnya ya pada umumnya Om ya. Hmm. Media tanam. Ini kita bisa lihat Om ya. Hmm. Ini saya media tanam itu ada penambahan 3 kali nih Om. 3 kali. 3 kali. Awal yang paling dasar apa? Paling dasar tuh ya media tanam pada umumnya ya sekam bakar, Ya. kohe kambing, sekam mentah. Nah ini ada campuran pasir waletnya Om. Pasir. Pasir walet. Apa itu? Pasir pinggir kali Om. Oh, Iya. namanya pasir? Pasir walet namanya. Walet. Iya. Orang Jawa bilang mungkin ladu ya. Ya Yang bisa jadi Om. pasir-pasir yang di pinggir itu ya. Iya benar ada di Yang pinggir. halus ya. Dia halus pokoknya. Nah, terus gimana Pak? Setelah apa namanya? Ini kan awalnya media tanam. Nah, ini awal tanam di tanggal 23 November 2002 2022. 22. Mm-mm. Nah, ini kebetulan nih media tanam dadakan ini Om. Langsung ditanam ini pohonnya. Oh, Bibitnya jadi langsung nggak ditanam. difermentasi, nggak Enggak. Jadi proses fermentasinya itu dibarengi dengan menanam bibit Om. Ya. Iya. Jadi ini kebetulan penanaman bibitnya itu apa namanya? Jadi di polybag itu hanya dibuka hanya bagian bawahnya saja. Nah, Bawahnya doang ya. bawahnya aja. Jadi kita mengandalkan akar bawah. Oke. Dan di media tanam ini ditutup pakai karung ini Om. Karung plastik. Pakai karung biasa lah, karung. Ya karung-karung kayak media tanam itu ya. Iya betul. Fungsinya untuk apa Om? Itu karena kan saya pemupukan memakai JLF ya. CLF. Jadam liquid fertilizer itu. Jadi saya masukkan mikroba di media tanam ini. Oke. Betul. Terus tadi kan ada 3 kali yang Ada 3 kali. Kan basic tadi. Nah, Kedua- jadi ini Om, ya tadi kan yang pertama tuh media tanam jadi yang diaduk. Hmm. Nah, ketika ini ini kan tadi saya bilang kan proses tanam sambil berjalan dengan proses fermentasi. Ya. Jadi hanya mengandalkan akar bawah di polybag saja. Dan media tanam yang di awal tuh ditutupin sama karung. Nah, berjalan 1,5 bulan Om, ketika kita lihat mikrobanya sudah hidup, sudah tumbuh, nah barulah kita buka Om karungnya. Oke. Iya. Terus Kita buka karungnya. Nah, terus saya tambah lagi Bu, lapisan media tanam lagi dengan sekam mentah dan sekam bakar. sekam bakar. Setelah 1 bulan kemudian saya kasih lagi Om. Ini pakai akar rumput-rumput Om. Rumput. Iya, akar rumput Om. Akarnya doang tapi ya. Akarnya aja. Jadi dipotong-potongin. Om? Jadi akar rumput kita ambil, kita jemur dulu ya. Kita jemur, kita keringkan dulu. Baru kita pakai di sini Om. Karena di akar itu sarangnya mikroba-mikroba Om berkembang biak. Patogen positif lah. Ya. Iya betul. Kalau kokopit nggak pakai Om? Nah kokopit di terakhir Om, pas mau ada fase vegetatif. Ini kan fase vegetatifnya 2 bulan. Ketika umur 4 bulan, masuk pupuk fase generatif, barulah dilapisi dengan kokopit Om. Ini langsung dilapisin aja Om, pakai kokopit Om. Nggak di cuci dulu? Enggak, langsung aja Om. Ini aman-aman aja Om. Ada Jatanin ya? kandungan tanin ya. Enggak, ini aman-aman aja Om. Nggak ada masalah. Malah pohonnya lebih subur Om. Lebih subur. Mas. Lebih subur. Karena mungkin juga dia kan menyimpan air ya. Dia menyimpan air juga, untuk menjaga kelembapan juga. Jadi memang di bawahnya itu udah mikrobanya itu benar-benar sudah aktif ini Om.
Jadi pohon ini subur dan pohon ini berbuah itu karena mikroba om. Mikroba yang menyuburkan pohon ini om. Menyuburkan tanahnya, Iya. terus bikin nutrisi naik ke Jadi pohonnya. apa yang dibutuhkan oleh akar anggur ini untuk nutrisi itu dari mikroba sendiri yang bekerja lah. Jadi perlu kita Rekan-rekan, nih ada juga nih kawan kita nih Om Sandi ya Om dari Sandi. Halo. Bojonggede, ya Om ya, Bojonggede. ya di Bogor juga. Salah satu aktivis KPABR, Komunitas Pegiat Anggur. Ini guru saya om. Oh, guru. Siap guru ya. Alhamdulillah. ini lebih senior dari saya. lebih Enggak. sukses. Ah, maksudnya. amin, Lebih amin. senior dan lebih sukses. Amin amin. Sama-sama belajar loh om. Om Tama, nih Iya. saya lihat tadi itu kan sangat menyita perhatian tuh insect net. Karena Indonesia nih insect net nih kan. Jaring-jaring penahan serangga sebenarnya ini. Ya. Iya betul. Nah, sebenarnya apa sih Om ininya? Apa istilahnya? Awal mula kalau diputuskan membuat insect net karena kan secara budget juga nggak sedikit ya. Nah, ini kan banyak banget. Oh, berapa butuh berapa meter nih? Sampai ke atas sana Ini tuh. sekitar 50 meter kayaknya 50 om meter ya, 50 persegi meter ya? ini. Seingat saya ini 50 meter ini di. Apa Om ini alasan memakai insect net kalau di sini? Kebetulan di sini om serangganya om lumayan banyak juga om. Karena kan lingkungan sini kebun juga om, lingkungan kebun. Oh, memang Ruang kebun terbuka ya? di sini. Memang bukan perumahan padat penduduk, Bukan, tapi bukan. memang Ini di kampung lebih ke Belalang, ladang Om. dan kebun Di ya. kampung. Banyak serangga, Banyak terutama serangga belalang om. belalang. Dia makan-makan daun. Soalnya dari pengalaman saya yang di kebun yang pertama itu om, Iya. ketika kembang dimakanin belalang om. Bunga itu dimakan. Iya dimakanin belalang om. Ya Itu aduh luar biasa itu. Oh, makanya diputuskan Iya. bikin Pakai insect net. ini. Dan itu kebetulan juga ini kan sebelum dibuat greenhouse ini sudah ada pohon alpukat nih om di sebelahnya om. Pohon alpukat. Ini bisa lihat om sebelahnya om. Oh, ini nih. Nah di pohon Ini. alpukat Oh, ini ini. banyak kutu kebul nih om. Untuk bul ya. Nah ini saya khawatirkan itu akan menyerang pohon anggur ini om. Jadi ke sini ya. Iya. Pindah habitat lama-lama. Karena sebelum GH ini memang awalnya sudah nanam pohon alpukat dulu om. Oh, memang dia lebih Iya. senior ya. Si pohon Nah, itu di alpukat. sini juga kan karena angin juga ya, anginnya kencang untuk Angin. menahan angin juga sebenarnya om. Oh. Kalau itu kan kelebihannya. Kalau kelemahannya insect net dengan posisi gini ada pengalaman nggak Om? Ada pengalaman ini om, ini kalau kelemahan pakai insect net ini, kan ini kan tempatnya tertutup ya. Iya. Jadi tuh ketika penyerbukan kembang itu, kan kita membutuhkan serangga om ya untuk penyerbukan kembangnya itu. Ya polinasi ya. Ya polinasinya, ya kan serangga nggak bisa masuk nih om. Hmm. Ya paling itu om di pintunya aja sih om ini dibuka. Pernah rontok tuh? Maksudnya kan nggak jadi kan jadi rontok atau hangus atau gosong. Alhamdulillah sih jadi semua om sini. Oh. Jadi kebetulan ya saya punya pengalaman di tempat baru. Hmm. Waktu awal itu saya buahkan di sini kebetulan di Tabulan 4 dulu om. Iya. Ketika saya buahkan berkembang banyak, saya pantau terus itu kembangnya dalam segi penyiraman aman, jamur nggak ada tapi kembangnya rontok. Jadi itu kesalahan karena tidak ada penyerbukan itu om. Gak ada kumbang. Iya nggak ada kumbang itu om. Kumbangnya belum tahu itu om. Ini aja saya ketika polinasi ini penyerbukan kembang ini, saya ambil kumbang yang ada di kebun saya yang di sana. Ditangkap. Iya ditangkap, saya pindahkan ke sini. Berapa Om. ekor? 2 ekor saya tangkap om. Ekor. Saya Terus gimana tangkap, tuh? saya lepas sini. Kamu kumbang, undang teman-teman kamu ke sini. Aja. Oh, Om Tama ngomong ke Ngomong kumbangnya. kumbangnya. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah berhasil om, ini semuanya kena nih om. ya? Terpolinasi. Alhamdulillah dengan pas besoknya alamnya. udah mulailah polinasi. Oh, ini menarik juga nih rekan-rekan Flornasia ya. Pengalaman yang utama ini Aduh. sangat ini menginspirasi. Dia menangkap kumbang-kumbang untuk dibawa ke dalam greenhouse. Terus, ini ada ini Om, belalang dong. Mana? Wah, lolos nih Om. Oh itu nggak apa-apa Iya, om, kalau belalang iya. kecil gitu om. Nah, Dia lama-lama jadi besar nggak dong. begitu apa ya? Nih, teman-teman, masih ada yang lolos. Karena pintunya dibuka-buka tuh. Iya ini pintunya. karena tadi pintunya dibuka. Yang lebih bahaya itu yang kumbang yang belalang yang besar itu om. Oh iya, yang Itu coklat benar-benar ya? makan belalang kayu tuh. Itu benar-benar Dia kembang. sehari bisa habis ini tuh berapa ini Apanya, bunga. Iya, makannya kan banyak tuh kan. Lumayan tuh om. Iya, ini banget. Kalau pintunya pakai apa Om? Pintunya sih biasa aja sih om. Ini kita bikin dari kayu aja ya biasa. Saya seperti ini aja iya. om. Nggak pakai ini ya? Enggak om. Oh ini nggak ini nggak diterusin Om. Enggak. Ini setengah aja ya. Harusnya diterusin Om. Biar dibuka tapi orang kayak pakai tirai Oh gitu iya kan ya. benar-benar.
Ini Ini aja aman bikinnya dari ada- ini om, aman dari burung juga om. aman ada Ah, biasanya kalau Om. buah-buah Nah, gini itu nggak? burung jaga tuh om. Biasanya kalau Rekan-rekan ini buah kan udah montok-montok nih, ini kutilang, cerucuan. biasanya kalau Apa? buah sudah terlalu matang tuh om, kutilang suka dimakan om. Suka? Buahnya. Iya. Dia seneng banget tuh, apalagi anggur Jupiter tuh kutilang. Iya, iya Jupiter nih. Karena dia dari visualisasinya kan merah-merah Iya. gini kan. Nggak hanya kutilang sih om, kalau pintunya kebuka ini Cuca. pala hitam juga makan ya om. Iya. Iya, kepala hitam, Kepala hitam. kepala bertopi gitu kan. Buat icip-icip nih om. Rekan-rekan Flonasia, nih Om Tama mau bikin kerajinan tangan apa ini? Wih, ini ada Jadi Mama Limo, Mama Lime ya Om. iya om, betul om. Ini untuk cuci piring Om. Iya, ini nggak nih Oh, cuci buah. buah om. Nah, gimana? Ini sedang mau apa nih? Ini jadi rutinitas saya setiap hari Minggu tuh saya akan membilas buah ini om. Jadi nanti pengunjung yang datang ke sini juga langsung petik, langsung icip-icip juga, langsung itu lebih aman itu om. Buah di sini nggak disemprot pakai fungisida om. Hanya pakai ini aja om. Pencuci buah tuh Om ya. Ya, ini pencuci buah. Nanti setelah pakai ini langsung dibilas lagi om pakai air om. Saya Iya. pernah inian tapi nggak dibilas. Nah biasanya Cuma kalau nggak disemprot dibilas itu nanti om jadi ada residunya om. Bercak. Ada bercaknya. Makanya kalau buahnya mau mulus, perawatan buah anggur itu setelah disemprot oleh Mama Lem ini, nah langsung dibilas aja. Oke oke. Tapi dengan syaratnya tuh apa ya, lebih menyeluruh lah, jangan hanya selewat aja gitu, lebih menyeluruh, lebih teliti lagi lah nyiramnya. Jadi Ini aplikasinya dosisnya berapa Om? sedikit aja ya om ya. Ini kan isinya berapa Kira-kira liter? ini paling kita isi sekitar 5 liter aja. 5 Om. liter ya, Paling oke. sekitar 1 mili aja lah. Mereknya Swan nih, harganya 600.000. Iya, 650 nih om. Udah. Saya masih ingat ini om. Pak. Saya sering rekaman gini ya. Ini harganya 650 nih om. Ini yang 650 ya? 650. Oh, iya. Beda toko berarti. Betul om ya. Ya rekan-rekan, nih salah satu tekniknya Om Tama ya, Tama Green yang ada di Sukahati Cipinang untuk Ini dikit aja sih om. Saya aplikasi ke buah supaya lebih apa Om? Lebih glowing, anti jamur ya Om ya. Anti jamur juga kayak air takaran 5 liter. 5 liter aja. Om ya. Air Sekitar- tanah aja Om ya. Ya, sekitar 1 sampai 2 mili aja om. Cukup. Oh ya. Nggak usah banyak-banyak. Buat kutu kebul ya Om ya? Bisa Iya, juga om, ya? Ini kadang-kadang kutu kebul suka masuk om. Nih, Makanya ini harus lihat. agak teliti om, agak banyak juga. Oh, Kadang sampai- dia kutu kebul suka masuk dia sini om. Ada di tangkai batang. Oh, dia nyelip-nyelip di dalam. Iya, ya? nyelip-nyelip. Di antara beri bisa ya? Iya, betul. Jadi nanti kan dia makan terus bikin jamur terus bikin crack ya? Bisa? Ya, om, saya kasih tahu om. Ini kalau misalkan kita pakai Mama Lem terus kita nggak bilas nih om. Ini akan ada residunya nih om. Oh iya. Ini otomatis buahnya juga akan kerdil nih om. Dia nggak normal. Ini ya. Iya. Kayak berkarat tuh Dia gimana? kayak berkarat om. Padahal dia bukan jamur. Ini sebenarnya. Ini kawan-kawan nih, kalau kita semprot Mama Lime tapi nggak dibilas ya Om. Iya, betul om. Nanti efeknya seperti ini. Betul. Kalau yang ini juga hitam-hitam ini? Iya nih. Ini kebetulan ya. Ini dibilas sih om ini. Ini bintik-bintiknya Om. Mungkin ini waktu dibilas ini ketinggalan nih om. Iya. Iya, ini buktinya nggak Nah, kenapa-napa. ini cuma bintik doang, itu nggak berkarat. Jadi sini kebetulan di buahnya tuh nggak ada jamurnya om, aman. Daun nggak usah, berarti khusus Daun nggak khusus usah, buah ini ya? sebuah aja om. Buah ini dia nih, banyak buah nih. Jadi enaknya tempat yang steril seperti ini om ya, kita nyemprot fungisida pun hanya ini hanya 1 bulan sekali aja sih om. Kalau Mama Lime ini berapa hari sekali? 1 minggu sekali om. Seminggu sekali ya? Iya. 5 liter bisa buat 1 kebun ini Om? Bisa. Asal ini ya. Efektif. Oh, dia sampai basah kuyup. Iya ini, om. Dia ke tanah nggak apa-apa Om? Ke media tanah? Nggak apa-apa, aman ini om. Mana lagi Om? Nah kadang-kadang dia di tangkai buahnya suka ada semut om. Semut. Kalau dikasih Mama Lem ini semutnya juga akan dia nggak balik lagi nih om. Pengaruhnya apa Om kalau di Kalau semut kan biasanya kerubutin? dia Dia kadang makan kulitnya? Suka ngebolongin kulit anggur itu om. Oh. Ini Om yang gede nih Om, yang montok nih kita semprot. Ini penjarangannya nih kurang nih om. Oh ini Harusnya dijarangin lagi. kalau Nih. dijarangin lagi lebih Lebih besar lagi. gede lagi gedenya.
Sebaiknya waktu terbaik untuk nyemprot Mama Lime ini jam berapa, Om? Kalau nggak pagi, sore hari Om. Ya kan kalau yang lain itu paling nyempetnya ya gini-gini aja sih Om. Iya. Di spray Ini doang. fungsinya menurut saya kurang nih Om. Nah, harusnya teknik yang benar gimana, Om? Gini Om. Oh, ditempelin ya? Iya, ditempelin. Jadi dia tekanan si air itu sampai ini ya, ke beri ya? Iya. Jadi kalau ada sampai ke kotoran, batang, Om. ada serangga, dia lari ya? Nggak cuman ke, jadi lebih ke batang anggur juga Om. Oh, ke batangnya ya? Ke batangnya. Bukan hanya ke berinya ya, Om? Iya, jadi. Mantep nih. Ini alatnya juga bagus soalnya semprotannya. Nih teman-teman, mereknya Swan mereknya. Dicas nih Om ya? Ini dicas Om. Tenaganya bukan baterai nih. Pakai aki. Mantap. Apa itu Om? Gospi. Gospi ini sisanya nih Om. Mata telat datangnya Om. 2 minggu kemarin udah banyak ini panen. Om. Wah, di hampir sebagian udah dipanen nih Om. Alhamdulillah rekan-rekan ini udah selesai nih. Ini waktunya pembilasan. Jadi tadi Mama Lime yang masih tersisa dibuang. Ini udah dibuang berapa sih? Masih tersisa 1-2 liter. Nah sekarang dikasih air bersih lagi Om ya, dibilas ya. Kita akan bilas nih Om. Ini diisi 5 liter lagi Om. Ya, kita 5 liter aja Om. Cukup. Kita bilas Om ya. Ini rekan-rekan ini Ini Om, kita bisa lihat nih, Om. Kita sempat lagi aja dia keluar apa namanya? Keluar busa lagi Om. Jadi oh iya, busanya ini kalau hilang. nggak dibilas ya gitu Om. Jadi akan ada residu, nggak bakal glowing seperti ini Om. Wah ini teknik baru nih Om. Tips baru nih. Iya. Ada pembilasan Kalau berry ya. Di pasaran ada juga Mama Lemon. Mama Itu Lem. beda ya? Bukan ya? beda nih Om, ini kan itu Mama Lime ya? ini kan Mama Lemon kan Buat- cuci piring Om. Mama Lemon untuk cuci piring, kalau ini Mama Iya. Lime untuk cuci buah dan Cuci sayuran. buah Nah, ini. itu. Jadi rekan-rekan Volnasia jangan sampai salah beli. Nanti Om saya sudah semprot pakai Mama Lemon. Itu bukan buat buah dan sayuran. Nih kita bilas-bilas terus nih. Jadi langsung ya Om ya. Jadi setelah semprot Mama Lime langsung saat itu juga lanjut ke pembilasannya. Nggak Iya, bisa betul. ditunda 1 jam, 2 jam misalnya kita Nggak usah, capek. langsung aja Om. Karena angkat-angkat sini kan juga lumayan kan, Iya, nggak untuk capek makan menghindari dulu atau residu sholat aja sih, dulu. Om. Langsung berarti ya, Langsung aja Om. biar residunya juga nggak terlalu lama merekat ya. Kan kalau kita lihat aja masih ada busanya turun ya Om. Oh iya, Padahal tadi kita hanya pakai 1 mili aja itu. iya dibanding Sedikit 1 banget mili kan? dikasih air 5 liter ya, Iya. busanya seperti itu. Itu masih ada busanya Om. Kalau misalkan kita biasa pakai Mama Lime terus kita makan pasti kan ada aroma Mama Lime-nya gitu kan. Kayaknya kurang enak aja gitu. Ini haro ini Om. Paling genjal Om sini Om. Paling banyak buahnya. Dibanding Jupiter, gejala mana? Haro ini lebih genjal lagi, dompolannya lebih bagus ini. Kebetulan yang di sini dompolannya lebih bagus Om. Harold nanti yang merah-merah ya, burat Iya. tak kayak tadi tuh ya. Ini udah setengah bagian lebihnya ini udah nggak ada ini Om. Wih, mantap sekali nih kebunnya. Berapa meter persegi nih, Om? Ini Greenhouse-nya 60 meter persegi Om. 60. 60 ya. Wih, mantap. 10 kali 6. Inspiratif banget nih rekan-rekan. Banyak banget buahnya. Di mana-mana berbuah. Dan organik tanpa pupuk pabrikan. Ini Om, kalau kita mau mulai semprot pakai Mama Lime, nih ketika beres seperti ini Om. Mulai segitu. Nah, di sini, start Om. di awal ya. Jangan lebih kecil dari ini Om. Kalau lebih kecil dari sini kenapa? Itu biasanya kayaknya ini buahnya jadi kerdil tuh Om. Oh, jadi bermasalah ya? Iya, nanti ada contohnya tuh Om. Oh. Jadi bermasalah. mulai kita besar segini baru masuk Mama Lime ya? Baru mulai. Sebelum segini jangan sampai disemprot Mama Lime ya? Jadi Nanti jadi kerdil. Betul, betul. Ini pengalaman ya. Jadi saya di kebun ini banyak belajar juga sih Om di sini. Memang kebun riset ya? Kebun riset ini, kebun riset untuk organik percobaan. Om. Ya, kita di sebelahnya, lorong sebelahnya. Wah, ini. Yang montok tuh, Om. Oh ini. Belum diberas tuh. Wush. Ih, mantep. Ini kayak Angola, Om. Zaman buahnya banyak. Iya.
Tapi ini masih kecil-kecil sebenarnya tersiernya, tapi buahnya bagus-bagus. Kuat banget ini nutrisinya. Media tanam juga oke. Kecil-kecil nih Nanti kita tersiernya. bahas media tanam. Om, contohnya tadi yang Oh, tidak direkomendasikan disemprot Mama ini Elaine. buktinya Om, ini Dixon. Ini buktinya kedel nih Om. Dulunya ini disemprot Mama Iya, Elaine, jadi tapi waktu masih kecil, waktu kecil. sekedelai kali ya. Iya, udah disemprot. Akhirnya jadi kerdil-kerdil. Jadi ini. kedel gini Om. Oh, iya nih. Oke. Nah ini juga kena residu juga dia. Bercak-bercak. Iya residu. Soalnya karena saya nggak pakai fungisida ya. Mm-mm. Saya hanya pakai Mama Lem aja. Ini sama aja kena residunya Om. Oh iya Om. Kurang bagus ya Om. Ya, sorry. Ini Om. Iya kena residu Om. Oh ini dia. Kayak ada baret-baretnya. Jadi waktu awal mulanya tuh kan karena ada yang di atas sini yang duluan yang dipanen Om ya. Ah. Jadi coba dulu Om sini saya pakai. Jadi nggak langsung saya pakai semua Mama Lem tuh. Jadi saya pakai sini aja nggak tanpa dibilas. Ternyata itu dia efeknya Om. Nggak dibilas. Ini Nah, memang nggak untuk dibilas. eksperimen ya. Waktu Iya. ini untuk eksperimen. Ya. Iya eksperimen di sini. Ah. Pas saya coba lagi yang di sini langsung dibilas. Alhamdulillah nih Om. Bagus-bagus yang di sini Om. Waktu Om Tama memutuskan untuk membilas apa Om? Membilas Ya, ya? Ya itu dia karena saya waktu itu tanya ke rekanan juga ya. Maksudnya pernah terjadi Kejadian kejadian seperti seperti ini. itu gitu. Ya dia nyarannya juga dibilas. Oh, Yang saya bilang tadi kadang-kadang di tangkainya tuh nyemprotnya harus maksimal tuh ini putih-putih. ini ada di tangkai tuh ada jamur Om. Jamur itu serangga ini Om? Ini jamur Om. Hah? Ini kutu kebul. Kutu ini? Iya ini kutu kebul. Berarti bukan jamur ya, kutu ya? Ini kutu kebul. Kutu. Makanya nyemprotnya harus intensitasnya Kalau ada kutu kuat. kebul biasanya Om ini semut pada ngumpul di datang sini ya, pada karena dia punya datang. hormon untuk narik semut ya. Kalau misalkan ini nggak disemprot 1 minggu sekali aja, ini semut bakal banyak banget semut ini. Iya, Kita nggak bisa bikin buah ini matang sempurna. iya. Siap. Ya, info menarik nih, kawan-kawan rekan-rekan Flornasia. Bisa naik. Ya, Bu? hati-hati dipegangin, Kak. Saya pegangin. Apa kursinya? Ya mohon doanya nih Om Mata nanti Siap. pembuahan kedua rencananya akan dikomersilkan ini Om Mata. Oh, gitu ya. Wisata petik buah. Ya betul Om. Sama ini. Ini anggur eksekutif ya. Iya, eksekutif dari invoice-nya dari Bang Tama ini. Iya, Bang Tama. Bang Tama Green. Ayo lagi. Alhamdulillah. Oh, iya. Ini jenis apa Om tadi? Nih. Harold. Harold ya. Lihatin ke sini Bu. Lihatin ke sini kamera Bu. Nah. Iya. Nih, Harold nih. Lagi. Jadi kita udah petik jenis Gosby, Anuta boleh. terus jenis Jupiter, dan yang terakhir ini Harold. Harold umurnya berapa Om? Usia Ini sama. berinya? Seratusan ya? ASP dong. Oh ini waktu pangkas pembuahan bareng ya? Satu lorong nih ya? Serentak. Satu kebun ini serentak? Serentak. Ih, Cuman mantap itu banget. dia ada yang kembangnya ada yang timbul duluan Om ya. Oh, Jadi pas pecah tunasnya tuh nggak serentaknya di situ aja Om. tapi kalau nanti wisata petik buah, sekali habis Om. Habis. Ya kan? Benar-benar. Baiknya kan diselang-seling supaya setiap tamu yang datang ada buah terus kan? Iya. Iya. Seperti itu biar selang-seling jadi. Jadi ini panen pertama ya khusus keluarga dulu. Iya. Itu internal. Internal dulu nanti Sama grup. Iya. Nanti di Sumedang juga mau bikin kebun. Ada cabang ini. ada coba. Kota Sumedang. Ada kayak madu. Kayak madu. Benar. Benar ada rasa-rasa madunya. Aromanya kayak madu. Benar. Om. Coba Aromanya dong, madu. Benar kan? Ini bukan Iya. Coba aja silakan. Madu ini. Ini ya? Benar enak banget. Mainnya ada semut. Ini keberhasilannya. Ada Ini haro bener-bener matang sempurna gini Om. Bener-bener manisnya ini kebetulan buah yang di sini tuh manisnya bener-bener manis Om. Kemarin aja Om Samsul Faji ke sini dia cobain anggur ini. Ini manisnya bener-bener manis banget Om. Benar. Bisa dicoba deh. Iya silakan Ibu. Tiap anggur beda-beda. Beda. Aromanya. Aromanya beda. Aromanya beda-beda. Yang Jupiter ya, coba Coba Bu yang di Jupiter Bu. pakai mic Kak, dipegangin sama Kak Ibu. Dicobain dulu, Coba Bu, cobain. dicoba Bu Yang yang Jupiter yang yang- Jupiter Bu. Yang Yang mau. yang merah. ini ya? Yang merah iya. Liatin buahnya. Nah. Ini anggurnya Jupiter ya. Jupiter. Rasain ya. Ya rasanya gimana Bu? Enak, Manis juga. manis. Tapi nggak kalah itu apa? Masih manisan yang tadi. Harold, masih Harold ya. Iya. Tapi ada kayak permen Ini ada karet, sedikit mangga. keset sedikit ya. Ada. Ada Tapi rasa tetap buah dapat mangga. manisnya. Oh iya.
Ada rasa apa, Bu? Ini Permen karet. kalau rasanya kayak kita tuh kalau kalau gitu kayak makan karamel ya. Karamel. Kayak permen rasa karamel. Iya. Bener gak? Ini belum ada ini loh, nggak ada info loh. Ini emang perasaan menurut saya Pertama kali Bu ya ini ya. Ini Iya. Pertama kali makan Jupiter. Ya, kita belum mengenal anggur ini apa namanya, tapi Iya. rasanya bener-bener kayak permen ya, kayak karamel gitu Permen ya. ya. Ada kayak mangga gitu nggak? Buah mangga. Nggak ada, ya ada sedikit lah. Tapi ini rasa kayak makan permen gitu. Permennya bener-bener matang ini, Om. Iya. Jadi aroma mangganya Mangganya kalah ya. Kan biasanya kalau ini kan ada mangganya dikit. Jadi nggak kerasa kita dimakan terus nih ya. Misalkan sekitar Rasanya enak 7 ASP biasanya emang aroma mangganya yang lebih Dominan ya. Lebih dominan. Ya, kalau ini nggak Tapi ada. kalau sudah lebih dari 90 Hilang ya? Hilang Iya. ini manisnya jadi lebih cenderung. Lebih Yang Gosby Bu. Oh, ini Gosby. Mana yang hitam? Ini anggur GOZV. Gosby orang bilang. iya. Gift Ini rasanya of kita nggak apa tahu ya. Viking gitu. Baru nyoba ya ini ya. Coba rasanya kita tes ya apa ya rasanya ya. Hmm. Kalau ini benar-benar rasanya kayak kita makan apel yang udah matang. Apel. Oh, buah apel. Apel. Iya. Benar-benar. Benar. Kita belum merasakan ya anggur ini ya. Namanya apa tadi itu? Gosby. Anggur Gosby ya, tapi rasanya beda. Kayak itu apa? Kayak apel. Beda-beda. Apel dari California itu. Kesimpulannya gitu, Om, kalau kita sudah membuahkan secara sempurna, benar-benar matang itu bakal kita tahu itu rasanya seperti apa. Gitu. Harus matang semua ya, overripe-nya. Rasa aslinya itu. Iya. Siap. Berarti ini memang benar ya. Anggur macam-macam rasanya. Rekan-rekan Flonasia, nih kita udah lihat-lihat buahnya ya. Kita coba tanya nih kepada Om Tama nih, apa sebenarnya sih rahasia pupuknya yang beliau bilang organik gitu. Nah, Om, nah ini Ya, Om. kita penasaran juga nih, pupuk organiknya itu POC atau bentuknya bagaimana Om? Boleh diinformasikan kalau nggak keberatan. Jadi gini Om, sebelumnya saya mohon maaf ya Om ya, karena pupuknya juga sudah habis gitu ya, saya belum bikin lagi gitu kan. Jadi saya akan berikan keterangan aja ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi dari awal tanam sampai di umur 4 bulan saya menggunakan pupuk Jadam Liquid Fertilizer. Itu bahan-bahannya dari kedebong pisang, kohe kambing, terus sama tanah akar humus bambu, itu 2 genggam saja cukup. Terus ditambah daun kering anggur. Nah, difermentasi dengan E4 dengan molase atau gula merah, lalu didiamkan selama minimal 3 minggu Om. Nanti dari awal tanam itu sudah bisa diaplikasikan 1 liter per 1 pohon kurang lebihnya. Jadi dari awal tadi saya bilang ini kan penanaman bibit dengan polybag sambil berjalan fermentasi. Nah, fermentasinya dengan berjalan dengan pupuk JLF itu Om, Jadam Liquid Fertilizer itu selama 4 bulan. Setelah 4 bulan dilakukan pemupukan dengan POC pupuk guano Om. Nah, Kelelawar tuh ya. kelelawar betul. Kenapa kelelawar. saya putuskan menggunakan pupuk guano itu? Karena kan kelelawar makannya buah Om. Iya, benar. Jadi ya sama saja ya dengan logika eco engine juga ya. Tapi ya saya pakai itu, cuman saya tambahkan bahan-bahan yang ada di sekeliling saya Om. Karena di sini temanya itu tema organik, temanya itu tema saya ingin tanam pohon itu pupuknya yang ada di sekitar sini saja. Jadi saya pakai itu kebetulan ada pohon singkong juga, saya pakai buah singkong, pakai rebung bambu. Terus di sini kebetulan ada limbah pabrik dodol Om ya, kan karena airnya Air kelapa, benar. air kelapanya itu dibuang, saya pakai Om. Jadi kohe kelelawar, pupuk guano itu air kelapa, rebung, singkong saya pakai. Terus ditambah 2 genggam Humus bambu. humus bambu. Jadi mikrobanya ada di situ. Itu dicampur dengan air berapa Om? Tadi tambahannya tadi ya, kedebong pisang juga saya pakai. Pisang? Itu saya bikin takaran. Bonggolnya atau buahnya? Bonggolnya. Bonggol pisang. Bonggol pisangnya aja. Iya. Jadi pupuk guano itu bagus untuk vegetatif dan generatif. Oh. Jadi diaplikasikan ketika umur 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, ketika di umur 6 bulan kita pangkas,
sampai sekarang di 3 bulan, di 100 hari, ini nggak dipupuk-pupuk Om pupuknya. Pohonnya nggak dipupuk sama saya. Sebenarnya ini karena ini kebun riset, saya ingin mengetahui sebatas mana nih pohon ini kekuatan pupuk organiknya, pupuk generatifnya. Ini saya kebetulan saya coba juga, saya coba Excel brick. Setelah pohon berbuah saya Excel brick, ternyata dia keluar buah lagi Om. Om Tama, ini kalau ada misalnya ada rekan-rekan Flonasia nih ya yang mau bikin greenhouse seperti ini, apakah ada waktu untuk memandu gimana Om Tom? Bisa Om, jadi kalau untuk sekitaran Cibinong ya, syaratnya ya, kalau ingin bikin greenhouse seperti ini atau konsep tanaman seperti ini, bisa hubungi saya Om. Iya, siap memandu ya Om ya? Siap, dari saya bantu bibit sampai dari panen? awal tanam sampai panen saya Oke. pandu nanti. Siap. Oke kawan-kawan, rekan-rekan Flonasia yang berminat untuk membuat greenhouse, terus pembibitan hingga masa panen dan dikawal perawatannya, boleh hubungin Om Tama Green. Nanti saya kasih nomor WhatsApp-nya di kolom deskripsi ya. Dan usahakan areanya di Cibinong dan sekitarnya. Ya Bogor lah ya Om ya. Bogor sekitar. Ini jenis apa Om pertama yang di Ini Gosvi. Gosvi ya, Ini, Pak, Gosvi. Umurnya dua. berapa Om? Umur setelah pangkas Di gimana? pangkasnya Berapa sini Om? aja Pak, sini sama bawah, atas bawah, pas di batangnya aja. Jadi Berapa pegangnya dua. HSP Om? Ini gini Pak, pegangnya 2, sini sama sini aja. Oh, langsung gini ya. Langsung 2, biar lebih keren Pak dipotong. Ini Pak, naik aja Pak. Umurnya berapa Om nih? Umur buahnya? Ini Ingat nggak? sekitar 100 Om. 100 hari setelah pangkas ya? Setelah pangkas. Iya, ini kawan-kawan nih 100 HSP ini, Iya, betul. jenis Panen Gosvi. pertama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah ini. Ya silakan Pak. Ayo mantap. Wah ini harusnya ada timbangan nggak? Nih. dua, iya. Nih Pak. Iya. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah nggak kuat itu. Itu pegang ini Mak. Oh Kak Om, dibantu pegang Om. Wah. Pegang buahnya, pegang. Iya nih. Aku udah sama tadi. Ya. Parah, Iya. beda jadi ketahuan dah. Ini Gosvi. Ini Sekalian teh. pemupukan organik nih tanpa pupuk pabrik nih. Rekan-rekan Yang Flonasia. Jupiter sekalian Om. Apa? Sekalian aja yang banyak. Ini Jupiter ya Om ya? Jupiter. Wah, sekalian ya. Wih. Dia memang agak rapuh. Iya, Jupiter agak rapuh ya kawan-kawan. Jadi memang ekstra hati-hati kakaknya. Iya. Ini Jupiter Bawa Pak Sumedang. varietas Kasih. Beli apa? Styrofoam sama 1000 umat. yang wrapping Hampir itu. semua pecinta anggur pasti menanam Jupiter karena Ini kematangan. sangat mudah berbuah dan tahan hama penyakit. Memang rontok pakai piring bawahnya, nampannya bawahnya. Maju lagi Kak, iya biar itu. Nah, iya ini memang rapuh. Yang lain aja. Kenapa Om ya? Om sama kenapa rapuh ya? Wah, saya kurang Oh, tahu Om ya. sayang Kayaknya terlalu dia nggak ada penjarangan kayaknya Om. Oh, Terlalu rapat ya Om. atau terlalu matang. Terlalu matang juga. Overripe. Terlalu rapat. Sayang juga. sekali itu. Jatuh. Apa? Wih, mantap sekali. Ih, Masya Allah. Varian merah dan varian hitam. Iya. Iya. Wah, ini Jupiter masih nih. Kok lama sih? Mau panen Ninel Jupiter, Ninel ini. Ninel ini. Ya sebelah mana? Ini kakaknya mau panen. Iya, sekalian mau tes rasa. Aduh, nih susah sekali. Ya, Alhamdulillah. ya boleh langsung diicip aja Kak. Oke, Iya. Ditaruh mungkin. Nah. dicip ya. Sebelumnya pernah makan anggur ini? Belum pernah. Belum pernah makan sebelumnya. Rasanya sedikit cepat. Sepet. Waduh, nggak manis ya? Terus manis, ada manisnya. Ada manisnya. Memang Ninel gitu sih. Kayak makan apa ya? Kayak makan anggur. Tapi beda sama yang di pasar-pasar buah gitu, yang Red Globe. Ini segar sih. Lebih segar ya. Segar sama kayak yang warna hijau ini. Nah, itu Harold tuh, Harold. Coba kalau itu rasanya Kalau ini rasanya lebih manis ini. lebih enak. Terus lebih harum yang ini. Oh iya. Belum ngerasain tamaki nih, Om. Harusnya. Coba Iya. dipetik gitu. Sebenarnya Om, kalau mau nyobain anggur tuh harusnya yang ada dulu Om. Iya. Jupiter sama Haro tuh belakangan. Oh iya ya. Jadi udah kebantai Om sama Iya. anggur Haro sama Jupiter sih. Iya. Wangi. Wangi. Harusnya si Jupiter tuh terakhir Terakhir. karena udah segala-galanya Jupiter. Iya. Dia Tutup Yang ini ya? saya rasa. lengket di lidah ini ya. Udah ini.
Sama yang tadi rasa madu tuh apa? Kayak permen. Permen. Iya, kayak permen. Iya. Yang ini Jupiter. Kak, boleh itu dilepas Oke. ya, mic-nya. Ya, terima kasih banyak ya. Oke, rekan-rekan Fulnasia, kita ini ya mau pamit ke Om Tama. Om Tama dan kawan-kawan semua, kita izin undur diri dulu ya Om ya. Ya, terima kasih banyak sudah diajak ke panen buah anggur yang sangat fantastis. Makasih. Assalamualaikum.